Assalamualaikum Prof. Saya mau ada yang mau dipertanyakan nih Prof. Oh ya, Perihal hidayah yang pengajian ini sih. agak berat, agak dalam nih Prof. Iya. Yang pertama, apa arti hidayah? Oke. Yang kedua, apa sih ya? Lebih cenderungnya manfaatnya hidayah itu apa? Dan yang ketiga, pengertian hidayah itu apa? Itu Prof. Karena yang selama ini yang saya tahu kan mendoakan semoga Dapat Allah hidayah. memberikan inilah itulah ibarat yang di ujungnya itu semoga mendapatkan hidayah. Hidayah itu apa sih Prof? Itu Tahu nggak Mas Hidayah? Hidayah laki perempuan sih? nah itu dia Prof. Bingung saya Prof. Ya kalau Yaya Hidayah berarti kan perempuan. Iya. Gitu aja kan. Kalau Mas Hidayat berarti satpam, namanya Mas Hidayat. Gampang aja. Pengertian itu tergantung nempelnya di siapa gitu ya. Kalau pakai rok ya pasti hidayah, ya kan. Tapi kalau dia pakai pakaian security terus ada kumisnya ya Mas Hidayat. Iya, memang sering ya dalam pengajian atau dalam doa itu kata-kata hidayah itu sering muncul ya. Itu dari hada yahdi, bahasa Arab sih. Hada itu artinya memberikan hidayah. Yahdi artinya menghidayahi, ya, atau ya menunjukkan. Jadi hidayah itu petunjuk, Mas. Hidayah itu petunjuk. Jadi moga-moga Mas mendapatkan hidayah itu mungkin karena masih lagi nggak sembahyang misalnya kan. Nah, terus istrinya kalau berdoa semoga Mas Bobi dapat hidayah, itu berarti dia tuh lagi ngambek. Gitu aja kan. Gampang. Oke. Ada ya di hidayatan tuh petunjuk. Jadi semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah memberikan petunjuk. Baca surat Al-Fatihah nggak kalau sholat, Mas? Ada kata hidayah nggak sih? Ada. Mana? Ihdinas siratal. Ihdi itu artinya dari Yahdi tadi. Itu kata perintah, artinya berilah aku petunjuk atau tunjukkanlah aku kemana? Siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Nah itu kapan diminta petunjuk supaya jalan lurus? Ya kan? Kalau lagi kita mencong, ya baca itu gitu kan, supaya lurus gitu. Jadi petunjuk. Nah kalau ditanya hidayah itu bentuknya kayak apa? Al-Quran. Yaitu Al-Quran itu hidayah, petunjuk semua isinya, guidance. Ya untuk ke jalan yang lurus ya baca Quran. Jadi kalau mau selamat ya pegang aja Quran karena dia petunjuk. Ya, pegang aja ya nggak bisa, maksudnya dijalankan. Jadi misalnya kalau kita nggak pernah bersyukur, ya petunjuk Tuhan ya qulil alhamdulillah, katakan alhamdulillah. Kalau kita mau makan ya Allah beri petunjuk, makanlah yang halal dan baik. Kalau kamu ingin hidupmu itu harmoni, kemudian bahagia, kemudian kehidupan baik itu ya hayatan thayyibah. Itu semuanya itu petunjuk itu di Quran itu. Jadi dari mulai surat Al-Fatihah sampai akhir itu seluruhnya petunjuk, Mas, gitu. Nah, kemudian tadi apa manfaatnya ya? Manfaatnya ya untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar, Mas. Jalan yang benar. Jadi petunjuk itu jangan cuma diminta tapi dipahami dan dilaksanakan. Jadi aku belum mendapat hidayah, yang nggak akan dapat. Ya tapi enggak sih, tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah. Nabi saja itu orang yang paling dia cintainya itu adalah pamannya. Namanya siapa ya? Abu Thalib kalau nggak salah. Yaitu pamannya itu kan keren banget ya, menjaga dia sejak kecil, kemudian menjaga dia dari serangan orang kaum Quraisy. Pokoknya jaga banget. Tapi dia nggak masuk Islam. Iya kan? Nah itu kenapa itu? Karena belum dapat hidayah. Nah,
Kalau gitu ada yang memberikan hidayah, siapa? Nabi Muhammad atau Tuhan? Yang punya otoritas hak prerogatif memberi hidayah siapa? Allah. Nah itu benar itu. Jadi meskipun seorang nabi, ya, dia tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling dia cintai sekalipun. Innaka la tahdi man ahbabta. Tahdi itu memberi hidayah kepada yang paling kau cintai. Siapa? Pamannya. Kenapa? Karena tadi hak prerogatif memberi hidayah itu Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi sebaliknya Allah itu dengan kehendaknya dia bisa memberikan hidayah. Nah, kepada beliau itu tidak dikasih. Tapi konon ya, karena beliau itu pamannya itu begitu baiknya, dia pernah membebaskan apa namanya tuh kalau hamba sahaya tuh budak ya. Nah, ketika dia membebaskan budak pada hari Senin, pada hari lahirnya Nabi ya, maka itu diceritakan bahwa beliau itu dapat diskon ya, meskipun tidak dapat hidayah, dapat ya dispensasi lah gitu. Jadi kalau misalnya kita ini ditaruh di neraka yang paling bawah, nah dia itu agak VIP lah. Agak setiap hari Senin. Ya, Cuma kalau setiap hari Senin iya, doang, ada Senin, selain hari Senin cemurin lagi. Ada jadwal apa Ya, nah makanya gitulah. Jadi intinya sih kalau ditanya pengertian hidayah itu petunjuk ya. Dan petunjuk itu harus kita baca dan harus kita amalkan kalau sudah tahu gitu. Makanya misalnya suruh makan yang halal dan bergizi, makan. Dan itu yang paling yang efektif untuk mencegah corona kan? Iya. Jadi setiap perintah Al-Qur'an itu tidak akan pernah meleset dari hal-hal yang kita tuju. Contoh misalnya kalau menghindari penyakit cacing pita, maka jangan makan babi, kan gitu. Gitu. Ada nggak yang Mas pengen? Saya takutnya tuh dia nanyain hidayah tuh ada sesuatu banget ya, jangan-jangan. Ya enggak Prof, jadi kan selama ini kan saya sering apa ya dengar atas itu, bahkan di film-film kan ada tuh Prof. Nah, Di TV kan hidayah daripada apa tukang parkir, hidayah daripada apa security lah ya, inilah iya. Jadi Gini apa Mas. sih gitu loh. Maksudnya gini Mas, selain nama hidayat atau hidayah itu, kalau Mas itu misalnya menjadi security, ya kan, dia merasa hidup susah aja. Tapi begitu dia itu berzikir dan bersedekah, ya kan, tiba-tiba dia itu jadi gampang rezekinya. Lalu dia jadi ningkatin ibadahnya, berarti itu Mas itu mendapatkan hidayah, kira-kira gitu. Nah, gitu. Jadi pertanyaannya gini, emang benar nih mau dapat hidayah? Ya serius nih mau dapat hidayah enggak? Iya, benar. Orang mau hidayah minta sama Allah lah gitu, dia yang berkuasa. Iya nggak? Iya. Oke. Udah ya Mas? Siap. Terima kasih Prof ya. Terima kasih ya Prof ya.